Assalamualaikum anak-anak. Kita berjumpa kembali di pembelajaran tematik subtema 2. Nah, dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang tolong menolong, gotong royong, dan hidup sederhana. Nah, anak-anak, sebelum kita ke materi, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, diharapkan setelah menonton video pembelajaran ini, anak-anak yang pertama mampu menyebutkan arti penting tolong-menolong. Tujuan pembelajaran yang kedua, anak-anak mampu menyebutkan arti penting gotong royong. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, anak-anak mampu menyebutkan arti penting hidup sederhana. Pembahasan yang pertama yaitu tolong menolong. Nah, apa sih tolong menolong itu? Ya, tolong menolong adalah sikap saling membantu antar sesama manusia. Tolong menolong hendaknya dilakukan dengan tulus. Tulus artinya tidak mengharapkan imbalan dari orang yang kita tolong. Nah, pertolongan itu bisa dalam bentuk apapun, bisa berupa perkataan, tenaga, dana, makanan, dan lain-lain. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial. Artinya, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Nah, anak-anak, mengapa kita perlu menolong orang lain? Iya, betul. Karena sikap tolong-menolong merupakan sikap terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menolong orang lain berarti kita sudah meringankan kesulitan yang sedang dialami orang tersebut. Nah, kita simak sama-sama ya tata cara menolong orang lain. Yang pertama, harus dilandasi dengan keikhlasan. Yang kedua, menolong dengan sesuatu yang baik. Yang ketiga, dilakukan dengan sikap yang baik. Yang keempat, tidak membeda-bedakan orang yang akan kita tolong. Yang kelima, tidak mengingat-ingat atau mengungkit pertolongan yang sudah kita berikan. Tolong-menolong juga memiliki banyak manfaat yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang pertama, meringankan beban orang lain. Yang kedua, mempererat persahabatan. Yang ketiga, menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia. Yang keempat, pekerjaan sulit akan terasa lebih mudah. Yang kelima, pekerjaan akan menjadi cepat selesai. Nah, anak-anak, berikut adalah beberapa contoh tolong-menolong. Yang pertama, tolong-menolong di rumah. Contohnya, membantu ibu mencuci piring, membantu ibu membersihkan rumah, membantu membawakan belanjaan ibu, membantu ayah mencuci kendaraan, dan masih banyak contoh lainnya. Yang kedua, tolong-menolong di sekolah. Di antaranya, membantu teman yang kesulitan belajar dan membantu membawakan barang bawaan guru. Yang selanjutnya, tolong-menolong di masyarakat. Di antaranya, yang pertama, membantu korban bencana alam. Yang kedua, membantu tetangga yang sedang kesulitan. Yang ketiga, menolong teman yang terjatuh. Pembahasan yang kedua yaitu gotong royong.
Pengertian gotong royong adalah mengerjakan segala sesuatu secara bersama-sama. Gotong royong bisa disebut juga kerja bakti. Nah, gotong royong memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya yaitu yang pertama, menumbuhkan sikap tolong-menolong, saling membantu, dan juga kekeluargaan. Yang kedua, menciptakan rasa kebersamaan dan kasih sayang. Yang ketiga, gotong royong dapat meringankan dan mempercepat selesainya suatu pekerjaan. Dan yang keempat, gotong royong dapat menciptakan rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat. Anak-anak, gotong royong merupakan salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia. Nah, berikut adalah contoh dari kegiatan gotong royong. Contoh kegiatan gotong royong di lingkungan rumah. Yang pertama, membersihkan rumah bersama-sama. Yang kedua, gotong royong menyiapkan makanan di rumah. Yang ketiga, bercocok tanam bersama. Lalu, contoh kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah. Yang pertama, membersihkan kelas bersama-sama. 2. Membersihkan halaman sekolah bersama-sama. Selanjutnya, contoh kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal. Yang pertama, gotong royong memperbaiki jalan yang rusak, bersama-sama membangun jembatan. 2. Gotong royong membangun pos kamling. 3. Gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Pembahasan selanjutnya yaitu hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Tidak berlebihan artinya sesuai dengan kebutuhan. Orang yang hidup sederhana bukan berarti kekurangan ya. Hidup sederhana itu mempunyai banyak sekali manfaat. Yang pertama, kita akan selalu senantiasa bersyukur. 2. Kita akan lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. 3. Kita akan memiliki simpanan uang atau memiliki tabungan. Nah, berikut adalah contoh hidup sederhana. Yang pertama, tidak menggunakan pakaian dan perhiasan yang berlebihan. 2. Membeli sesuai dengan kebutuhan, bukan karena keinginan. 3. Tidak bersikap sombong dan meremehkan orang lain. 4. Gemar berbagi dengan orang yang membutuhkan. 5. Bersikap hemat dan cermat. Nah, anak-anak, kesimpulan dalam pembelajaran kita kali ini adalah bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkan sikap saling tolong-menolong, gotong royong, dan hidup sederhana. Karena sikap-sikap tersebut merupakan sikap terpuji yang mempunyai banyak manfaat untuk kehidupan kita. Nah, anak-anak, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.